Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, gereja memperingati seorang kudus, Santo Benedictus Abbas. Dia salah seorang yang membuat atau membawa pembaruan dalam kehidupan membiara, dan itu juga berarti dalam kehidupan menggereja. Secara Magus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jangan kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih, hari ini sekali lagi gereja memperingati seorang kudus, Santo Benedictus Abbas. Santo Benedictus Abbas itu dikenal dalam gereja karena dia berjasa dalam membawa pembaruan dalam kehidupan membiara. Kata kuncinya adalah pembaruan. Ia rela memenuhi permintaan warga masyarakat dan komunitas biara supaya dia hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan pencerahan dalam kehidupan masyarakat dan dalam praktik kehidupan mereka. Banyak orang senang atas kehadiran dan upaya yang dilakukan oleh Santo Benedictus, tapi tidak sedikit juga yang menentangnya, tidak sedikit yang menolaknya. Bahkan juga ada yang berupaya untuk mencelakakan atau meracuni dia supaya mati. Benedictus tidak menyerah, juga tidak takut. Tuhan melindungi dan membantunya sehingga melalui dirinya terjadilah pembaruan yang luar biasa dalam masyarakat dan dalam kehidupan membiara pada masa itu. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Tuhan memilih, menugaskan atau mengutus Santo Benedictus untuk melakukan pembaruan dalam kehidupan dan mengantar orang kepada kebenaran dan keselamatan. Santo Benedictus menerima tugas itu dan menjalankannya dengan setia dan tabah. Menjalankannya dengan sungguh setulus hati, tanpa pamrih. Seperti kisah Injil hari ini, Tuhan memanggil dan mengutus para rasulnya, para muridnya, untuk mewartakan kerajaan Allah yang ditandai dengan mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Apa tujuan dari penugasan atau pengutusan para rasul itu, saudara-saudari? Kalau boleh saya simpulkan, tujuannya tentu adalah
membarui wajah dunia. Sebagaimana kata kunci kehadiran Santo Benediktus itu adalah pembaruan kehidupan menggereja, kehidupan membiara. Demikianlah kita juga sebagai para pengikut Kristus, seperti para rasul, diutus untuk membarui dunia yang ditandai dengan macam-macam hal yang tadi dikatakan saudara-saudari, mengusir setan yang senantiasa membuat orang semakin menjauh dari Tuhan, menyembuhkan orang sakit, karena orang harus menikmati hidup yang baik, sehat jasmani rohani di hadapan Tuhan, membangkitkan orang mati. Sebab tujuan dari tugas pewartaan para murid mewartakan kerajaan Allah untuk membawa orang kepada kehidupan, membawa orang kepada keselamatan. Jadi, membarui wajah dunia dengan kehadiran para murid itu di tengah dunia. Dalam diri para murid saudara-saudari dan dalam diri Santo Benediktus tentu saja kita menemukan kesiapsediaan untuk diutus mewartakan kerajaan Allah dan membawa banyak orang kepada keselamatan. Kepada kita, Tuhan juga memanggil untuk ambil bagian dalam karya penyelamatannya, membarui wajah dunia. Tuhan juga menghendaki kesiapsediaan kita. Tentu kita siap dan bersedia, bahkan harus bersukacita, bergembira karena punya kesempatan melayani Tuhan dan sesama. Kita harus bergembira karena diberi waktu, diberi kesempatan, tapi juga jangan lupa diberi macam-macam talenta, berkat-berkat yang berguna untuk membarui dunia. Ingatlah apa yang dikatakan Yesus tadi, kamu telah diberi dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma supaya tidak percuma. Selamat melayani hari ini saudara-saudari, Tuhan memberkati selalu, jangan lupa untuk selalu bersaksi, membarui wajah dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau memberi kami kesempatan ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu, membarui wajah dunia. Kami bersyukur juga atas Santo Benediktus yang Kau utus untuk membarui kehidupan menggereja, kehidupan membiara, yang membawa dampak luar biasa bagi kehidupan gereja dalam kesaksian sebagai umat-umat pilihan-Mu. Semoga kami memiliki hati yang siap sedia untuk ambil bagian dalam karya penyelamatanmu di tengah dunia ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana karya pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.